Jangan pernah nggak doa, apalagi habis sholat itu harus doa. Waktu dimana doa-doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada doa yang memang umum, semuanya ini kita diperintahkan oleh Allah dalam ayatnya, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku dan aku akan ijabah. Sehingga sombong orang yang nggak mau berdoa. Doa kita minta sama yang maha kuasa. Kita nih maha rendah, minta sama yang maha tinggi. Kita ini adalah makhluk, minta kepada Khaliq. Kita lemah, minta kepada yang kuat. Dan subhanallah, dengan doa la yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Bisa dibayangin coba tuh. Karena kita doa yang kudunya tadinya ini di catatannya kita kudunya kena bencana, dengan berkahnya itu doa, itu bencana hilang. Jadi memang tidak ada kata doa tidak diijabah. Sebab Allah udah janji, ud'uni, minta sama saya, doa sama saya, astajib lakum, pasti saya ijabah. Nggak ada tuh ceritanya kok doa saya nggak diijabah, nggak ada ceritanya. Yang ada bentuk ijabahnya memang berbeda-beda. Ada yang minta mobil Alphard dapat mobil Alphard, itu namanya minta A dapat A. Ya Rob, ya Allah saya pengen dah dapat jodoh yang cantik, yang matanya biru, kulitnya putih, yang kaya, yang ini terus dapat. Nah itu namanya bentuk ijabah yang pertama. Ada juga minta nggak dikasih tuh minta kawin misalnya sama orang yang cantik, nggak taunya nggak dapat. Atau minta mobil, nggak taunya nggak dapat. Jangan bilang doanya nggak diijabah. Doa kita tetap diijabah dengan cara yang kedua atau yang ketiga. Apa itu yang kedua? Audaf usuin. Tadi menolak bala dan bencana. Ya Rob pengen dapat ini, bisa dapat itu, betulan nggak dapat. Cuman kita nggak tahu bahwa dengan doa tadi yang harusnya kita kena penyakit gara-gara pola hidup kita yang berantakan, Allah pinggirin tuh, Allah singkirkan penyakit tersebut. Hindari diri kita dari penyakit tersebut. Padahal kudunya mah kena. Cuman karena kita rajin doa, itu penyakit jadi dihindari oleh Allah. Nggak jadi menghampiri kita. Atau sekarang kita suka lihat banyak orang nyetir matanya ngelihat handphone. Baik nyetir mobil atau nyetir motor. Nah, itu terkadang menjadi penyebab bencana. Dan beberapa kali Allah selamatin. Jadi tiba-tiba ya, wallahu alam gimana ceritanya, tiba-tiba ntar lewat duluan atau kepencet rem. Dulu ada pernah, anak dulu nakal main handphone lagi nyetir. Kakek saya bilangin, jangan main handphone beb. Kakek saya bilang begitu. Saya masih aja main. Tiba-tiba motor depan berhenti gara-gara jilbabnya yang belakang masuk ke jari-jari. Nah, kemudian karena kita nggak ngeh, kakek saya bilang, berhenti beb. Nah, saya pencet rem tuh. Nah itu harusnya kan kelalaian saya itu. Boleh jadi kalau hitung-hitungan normalnya kudunya mungkin nabrak, sebab benar-benar tipis, dia nggak terlalu jauh jaraknya sama mobil. Cuman subhanallah berhenti dan persis depan kita, saya sampai ketakutan. Ya Allah, kena nggak nih ya, kena nggak nih ya, deket banget. Pas keluar nggak taunya nggak kena, alhamdulillah. Boleh jadi itu karena doa penumpangnya pada, atau salah satu penumpangnya ada yang doa kemudian diselamatkan oleh Allah. Nah doa, jadi nggak ada kata doa itu ditolak. Atau yang ketiga itu adalah dzukhrun lil akhirah, tabungan untuk akhirat kita. Ya Rob, ini amal saya banyak banget. Oh ini doa kamu yang waktu itu sering kamu panjatkan, saya nggak kasih tempo hari sebab saya tahu kamu lebih membutuhkannya sekarang. Sebab saya tahu kamu banyak bikin salah.
Sebab saya tahu kamu banyak bikin dosa. Kalau kagak dibantu dengan ini, kalah tuh timbangan kebaikan. Makanya saya tahan sengaja. Supaya nanti di akhirat, sekarang nih waktunya nih, saya balikin. Nih doa-doa yang belum sempat saya kabulkan, sekarang saya kabulkan. Sebagai bentuk pahala dan bisa memberatkan timbangan amal kebaikan kita. Fala yu'damul ata, nggak ada ceritanya doa nggak diijabah.